Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang novel sejarah. Presentasi kali ini disusun oleh anggota kelompok kami sebagai berikut. Perbedaan fiksi dan non-fiksi yaitu, fiksi adalah hasil imajinasi, sedangkan non-fiksi berdasarkan fakta. Isi fiksi ini merujuk kepada fiksi atau hayalan yang berasal dari penulisnya, meskipun tokoh, alur, cerita atau latarnya itu bisa merujuk pada sesuatu yang benar-benar ada. Sedangkan jika non-fiksi ini berisi data dan fakta, sehingga tidak sembarang orang dapat menulisnya, karena isinya itu harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Cerita fiksi ini contohnya cerpen, novel sejarah, dan contoh dari cerita non-fiksi yaitu buku teknologi, teks sejarah, dan lain-lain. Buku fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata tetap termasuk fiksi, karena pasti penulis memasukkan sesuatu dari imajinasinya, seperti tokoh, alur, ataupun latar. Ciri-ciri novel sejarah. Yang pertama, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sesekali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Yang kedua, dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Jadi semuanya bersumber pada rekaan. Yang ketiga, novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Yang keempat, pelaku-pelaku, hubungan antar mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat. Kesemuanya adalah imajinasi. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, adanya kata kerja verba material, dan konjungsi atau kata penghubung temporal. Pronomina atau kata ganti. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal, misalnya saya, aku, beta, sahaya. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami dan kita. Untuk yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau. Untuk yang keempat, kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau, dan akhirannya. Untuk yang keenam adalah kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, mendorong, dan yang lainnya. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal. Contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan yang lainnya. Jenis-jenis frasa. Yang pertama yaitu frasa nomina, yakni frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Untuk pusat frasa benda yakni kata bendanya. Lalu yang kedua frasa verbal, yakni merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Lalu frasa adverbia, yakni merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Biasanya inti frasa keterangan yakni berupa kata keterangan serta dalam kalimat sering juga menduduki fungsi sebagai keterangan. Penjelasan frasa. Yang pertama, penjelasan pengertian dari frasa nomina.
Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas suatu kata benda. Frasa nomina dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, frasa nomina modikatif. Misal, rumah itu mungil. Lalu, yang kedua, frasa nomina koordinatif. Tidak saling menerangkan. Contohnya, Pancasila merupakan suatu hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia. Lalu yang selanjutnya, frasa nomina apositif. Contohnya, Jakarta, ibu kota negara Indonesia, sudah berumur 485 tahun. Lalu, sang saka merah putih, bendera negara Republik Indonesia dikibarkan setiap hari besar nasional. Lalu, frasa verbal. Frasa verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari kata-kata kerja. Kelompok ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, frasa verbal modikatif, pewatas. Contohnya, ia bekerja keras sepanjang hari. Lalu, frasa verbal koordinatif adalah 2 verba yang digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan atau hubung dan atau kata atau. Contoh kalimatnya, orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri. Lalu, berikutnya yaitu frasa verba apositif, yaitu sebagai kata keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Contoh kalimatnya, pekerjaan orang itu berdagang kain, kini semakin maju. Lalu berikutnya, frasa adverbia. Frasa adverbia merupakan frasa yang distribusinya sama dengan kata keterangan. Frasa ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, frasa keterangan sebagai kata keterangan sendiri, yakni fungsinya sebagai kata keterangan itu sendiri. Karena fungsi itulah, frasa keterangan bisa ada di depan atau di belakang subjek. Contohnya, tidak biasanya Amel pulang larut malam. Lalu bisa diganti, Amel tidak biasanya pulang larut malam. Lalu, yang selanjutnya, frasa keterangan sebagai keterangan pada kata kerja. Contohnya, saya tidak sekedar bertanya, tapi juga memberikan solusi. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara 2 hal atau peristiwa. Konjungsi ini dibagi menjadi 2, yaitu konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat merupakan kata hubung yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara. Contoh katanya adalah sebagai berikut. Contoh kalimatnya, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Lalu merupakan contoh konjungsi temporal sederajat karena menghubungkan kalimat ibu memotong bawang merah dan kalimat ibu menggoreng bawang merah hingga matang. Yang kedua adalah konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi ini biasanya dipakai pada kalimat majemuk bertingkat. Contoh katanya adalah sebagai berikut. Contoh kalimatnya adalah, ketika aku mengerjakan PR, adikku datang mengganggu. Ketika merupakan contoh konjungsi temporal tidak sederajat, karena menghubungkan kalimat aku mengerjakan PR dan adikku datang mengganggu. Yang selanjutnya adalah verba material. Merupakan kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Ciri-cirinya adalah yang pertama berupa perbuatan fisik atau aktivitas dari partisipan. Yang kedua, dapat dilihat secara nyata. Yang ketiga, terjadi dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Dan yang keempat adalah dibentuk dari kata benda atau nomina. Contoh kalimatnya adalah, Anwar melihat pesawat itu lepas landas di bandara. Melihat di kalimat ini merupakan kata kerja material karena mencakup 4 ciri-ciri dari verba material. Verba mental merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan,
keberadaan, atau pengalaman. Ciri-cirinya yang pertama, jenis kata kerja ini menerangkan tentang persepsi, berhubungan dengan panca indera, afeksi, berhubungan dengan emosional, dan kognisi, berhubungan dengan pemikiran. Yang kedua, verba tingkah laku menggunakan kata-kata yang mengindra atau biasa dilakukan manusia. Yang ketiga, pada verba mental terdapat partisipan pengindra dan juga fenomena. Yang keempat, kata kerja mental biasanya dipakai untuk mengajukan klaim. Contoh kalimatnya, saya telah berpikir tentang masa depan karir saya di klub sepak bola ini. Kata berpikir merupakan verba mental untuk menerangkan kognisi atau pemikiran kita. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi tentang penggambaran dan penjelasan mengenai suatu objek yang dilihat dari segi psikis maupun fisiknya secara rinci. Untuk ciri-cirinya, ada ukuran, bentuk, rasa, dan sifat ataupun yang lainnya. Lalu dapat ditangkap oleh panca indera dan biasanya ditemukan sebuah frasa yang menyatakan sebuah sifat atau keadaan dari suatu objek yang dibahas. Contohnya, pada singa jantan terdapat surau yang terlihat seperti rambut yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah sebuah kalimat yang mengandung maksud untuk memerintah dan meminta sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut memenuhi permintaan dari si peminta. Jenis-jenisnya ada kalimat imperatif tak transitif, kalimat imperatif transitif, kalimat imperatif halus, dan masih banyak lagi. Ciri-cirinya biasanya kalimat ini diakhiri dengan tanda baca seperti tanda seru dan juga tanda tanya. Contoh kalimatnya, pergilah ke tempat yang ingin kau tuju. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain. Ciri-cirinya selalu menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Yang kedua, terdapat kata entah, kata tanya, atau selainnya yang berakhiran kah. Yang ketiga, membutuhkan jawaban dari pihak yang ditanya. Contoh kalimatnya, mengapa engkau takut untuk menemui Sri Baginda? Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.